antara ribuan tahun sejarah manusia, ada satu sosok yang namanya disebut dengan penuh kehormatan oleh para malaikat. Seorang manusia yang tidak hanya mengajarkan tentang iman, tapi juga tentang ilmu, kerja keras, dan ketekunan. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam lahir di tanah Babilonia, wilayah Irak kuno. Dari sana ia memulai perjalanan panjang sebagai nabi dan ilmuwan pertama dalam sejarah manusia. Sebelum akhirnya Allah mengangkatnya ke langit dari negeri Mesir. Nabi Idris lahir sekitar 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam. Nama aslinya adalah Idris bin Yarid bin Mahlail, keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Dalam bahasa Ibrani, beliau dikenal dengan nama Enoh. Dari garis keturunannya, Idris termasuk dalam golongan manusia saleh, yang menjaga ajaran tauhid sejak zaman Nabi Adam. Sejak kecil, Idris sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia berbeda dari anak-anak lain, lebih tenang, lebih bijak, dan selalu suka menyendiri untuk merenungi langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya sering berkata, anak ini seperti membawa cahaya di wajahnya. Dan benar, cahaya itu adalah cahaya kenabian, yang Allah tanamkan dalam hatinya sejak lahir. Ketika tumbuh dewasa, Idris dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin beribadah. Setiap pagi, ia menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk. Dan setiap malam, ia menatap bintang-bintang, merenungi betapa besar kuasa Sang Pencipta. Ia tidak pernah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Bila tidak beribadah, ia belajar. Bila tidak belajar, ia menolong orang lain. Allah memberinya akal yang tajam dan ingatan yang kuat. Ia bisa memahami hal-hal sulit dengan mudah, dan selalu haus akan pengetahuan. Karena itulah, Allah memberinya nama Idris, yang berasal dari kata darasa, artinya belajar, meneliti, dan membaca. Nama itu menjadi cerminan dari dirinya, seorang hamba yang mencintai ilmu dan ibadah sekaligus. Seiring waktu, manusia di zaman itu mulai lalai dari jalan Allah. Banyak yang kembali menyembah berhala, dan kezaliman mulai menyebar di muka bumi. Melihat keadaan ini, Idris merasa sedih. Ia sering berdoa dengan air mata, memohon agar Allah memberi petunjuk kepada umatnya. Doa-doanya pun dikabulkan. Suatu malam, ketika Idris sedang beribadah dengan khusyuk, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Dari saat itu, Idris resmi diangkat sebagai Nabi Allah. Tugasnya jelas, membimbing manusia kembali kepada tauhid, menyucikan hati mereka, dan mengajarkan jalan hidup yang diridai oleh Allah. Nabi Idris memulai dakwahnya dengan kelembutan. Beliau tidak pernah memaksa, tidak pula membalas keburukan dengan kemarahan. Ia berdiri di tengah kaumnya dan berkata dengan suara yang lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa. Janganlah kalian terpedaya oleh dunia, sebab dunia ini hanya tempat singgah sementara." Banyak yang menolak, tapi sebagian kecil mulai tersentuh oleh kebijaksanaannya. Idris tidak pernah putus asa. Setiap hari ia berkeliling, menyebarkan ajaran tauhid dan menanamkan nilai kejujuran. Ia berkata, barang siapa berbuat kebaikan, Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa menipu atau menzalimi, maka dirinya sendiri yang akan rugi. Kata-katanya sederhana, tapi begitu dalam dan menembus hati. Selain menjadi nabi, Idris juga dikenal sebagai pembawa kemajuan manusia.
Allah memberinya ilmu luar biasa tentang kehidupan. Dari beliaulah manusia pertama kali belajar menulis dengan pena. Sebelumnya, manusia hanya mengandalkan hafalan. Nabi Idris juga orang pertama yang menjahit pakaian dengan jarum. Sebelum itu, manusia hanya mengenakan kulit hewan. Beliau mengajarkan manusia cara bertani, menghitung waktu berdasarkan pergerakan matahari dan bintang, bahkan memperkenalkan ilmu perbintangan dan hitungan. Karena kebijaksanaannya, kaumnya sangat menghormatinya dan menjadikannya panutan. Namun Idris tidak pernah sombong. Ia selalu berkata, "Semua ilmu datang dari Allah. Aku hanyalah hamba yang mengamalkannya." Nabi Idris dikenal sangat rajin beribadah. Siang hari ia berpuasa, malam hari ia tenggelam dalam sujud panjang. Salah satu kebiasaan beliau adalah tidak pernah melewatkan waktu tanpa beramal. Beliau berkata, "Aku ingin malaikat pencatat amal tidak berhenti menulis kebaikan untukku." Karena ketekunannya, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam hidupnya, umur panjang, ilmu luas, dan hati yang selalu damai. Setelah bertahun-tahun berdakwah dan membimbing kaumnya, nama Nabi Idris semakin dikenal. Bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena ketenangan dan kebijaksanaannya yang meneduhkan hati. Beliau tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga mengajarkan bagaimana hidup dengan cara yang benar. Nabi Idris dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan di masa awal manusia. Allah memberinya pengetahuan yang sangat luas, hingga para malaikat pun kagum akan kecerdasannya. Beliau mengajarkan cara mencatat ilmu, mengenal ilmu hitung dan perbintangan, serta memperkenalkan sistem waktu berdasarkan matahari dan bulan. Ia menulis wahyu-wahyu dan catatan penting agar manusia bisa belajar dari generasi ke generasi. Dari beliau pula manusia mengenal perencanaan dan perhitungan. Semua dilakukan dengan tujuan agar manusia lebih mengenal kebesaran Allah melalui ilmu yang bermanfaat. Nabi Idris tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga mengajarkan keterampilan hidup. Beliau mengajarkan kaumnya menjahit pakaian, menggunakan jarum dari logam halus, dan membuat pakaian yang indah tapi sopan. Sebelumnya, manusia hanya menggunakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Idris memperkenalkan keindahan berpakaian dengan kesopanan dan kerapian. Ia juga mengajarkan cara membuat senjata sederhana, bukan untuk menzalimi, tapi untuk melindungi diri dari bahaya. Dalam menyampaikan ajaran, Nabi Idris selalu menggunakan kata-kata yang lembut namun tegas. Ia tidak menyalahkan, tetapi mengajak dengan logika dan kasih sayang. Ketika kaumnya berkata, "Wahai Idris, kenapa engkau terus berbicara tentang akhirat? Padahal kami ingin menikmati dunia." Idris menjawab dengan senyum lembut, "Nikmatilah dunia secukupnya, tapi jangan lupa bahwa akhirat adalah tujuan yang kekal. Dunia hanyalah ladang tempat menanam amal." Kata-kata itu menjadi nasihat abadi bagi setiap generasi setelahnya. Selain diberi kecerdasan dan ilmu yang luas, Nabi Idris juga dikaruniai beberapa mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah kemampuan untuk berbicara dengan malaikat. Suatu hari, beliau berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan bertemu dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Doanya dikabulkan. Israel pun datang kepadanya dalam wujud manusia. Nabi Idris menyambutnya dengan tenang dan berkata, "Wahai malaikat Allah, aku ingin merasakan bagaimana rasanya mati, agar aku dapat lebih memahami rahasia kehidupan." Dengan izin Allah, permintaan itu dikabulkan.
Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Dan sekejap kemudian, Allah menghidupkannya kembali. Ketika sadar, Idris meneteskan air mata. Beliau berkata dengan suara gemetar, "Sungguh, mati itu adalah peristiwa yang agung dan penuh rahasia. Maka berbahagialah orang yang mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhannya." Sejak saat itu, ibadahnya semakin khusyuk. Dan rasa takutnya kepada Allah semakin dalam. Dalam riwayat lain, Nabi Idris juga pernah berbincang dengan malaikat Mikail, yang bertugas menurunkan hujan dan memberi rezeki. Beliau berkata, "Wahai Mikail, aku ingin lebih banyak beribadah. Namun waktu terasa begitu singkat." Mikail menjawab, "Mintalah kepada Allah, Dialah yang memiliki segala waktu." Maka Idris pun memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, agar ia bisa beribadah lebih lama dan mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Allah mengabulkan doanya. Beliau hidup lebih lama dibanding manusia pada umumnya, menjadi simbol umur yang penuh berkah. Meski hidup panjang dan penuh ilmu, Nabi Idris tidak pernah terbuai oleh dunia. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana. Bagi beliau, kenikmatan sejati bukan pada harta atau umur panjang, tapi pada dekatnya hati kepada Allah. Beliau sering berkata kepada murid-muridnya, "Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa keikhlasan adalah sia-sia." Kalimat itu menjadi warisan agung bagi siapapun yang mencari makna hidup yang sejati. Ketika tugas dakwahnya di bumi hampir selesai, Nabi Idris masih terus beribadah siang dan malam. Ia merasa bahwa waktunya di dunia mulai mendekati akhir. Namun, hatinya damai, karena ia tahu, Allah telah menyiapkan tempat terbaik baginya. Begitulah perjalanan Nabi Idris dalam menebarkan ilmu dan cahaya iman di muka bumi. Namun kisahnya belum berakhir. Sebab Allah menyiapkan peristiwa yang tak pernah terjadi pada manusia sebelumnya. Perjalanan suci yang akan mengangkat Nabi Idris ke langit. Waktu berlalu, tahun demi tahun, Nabi Idris terus beribadah dengan tekun, mengajarkan ilmu, dan menuntun manusia menuju cahaya kebenaran. Namun dalam hatinya, ia selalu merindukan satu hal, kedekatan yang lebih tinggi dengan Allah. Rasa cinta dan rindu itu tumbuh semakin dalam setiap kali beliau bersujud. Sampai akhirnya, Allah menyiapkan sebuah takdir yang sangat istimewa untuknya. Takdir yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelumnya. Suatu hari, Nabi Idris berbicara dengan malaikat Israel, yang telah menjadi sahabatnya karena sering berkunjung atas izin Allah. Beliau berkata dengan suara lembut, "Wahai sahabatku, aku ingin terus beribadah tanpa henti, dan ingin melihat bagaimana amal manusia dicatat di langit." Malaikat Israel tersenyum dan menjawab, "Wahai Nabi Allah, permintaanmu berat, tapi tidak ada yang mustahil bila Allah menghendaki." Maka, Israel pun memohon izin kepada Allah untuk mengangkat Nabi Idris ke langit. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, mengabulkan permintaan itu. Israel membawa Nabi Idris terbang tinggi menembus awan. Langit demi langit mereka lewati. Dan setiap lapisan langit menyambut Idris dengan cahaya yang menakjubkan. Di langit pertama, para malaikat memuji kebijaksanaannya. Di langit kedua, mereka menyapa dengan penuh hormat. Dan ketika mereka sampai di langit keempat, terdengar seruan dari malaikat penjaga. "Inilah Idris, hamba Allah yang saleh dan penuh ilmu." Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, "Tempatkanlah Idris di tempat yang tinggi." Maka di sanalah, di langit keempat, Nabi Idris ditempatkan untuk menetap, menjadi manusia pertama yang diangkat ke langit dengan tubuh dan ruhnya.
Peristiwa itu menjadi tanda kebesaran Allah. Idris tidak diangkat karena kekuasaan atau kedudukan, melainkan karena ketekunan, ilmu, dan cintanya kepada ibadah. Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam, 56-57. Ayat ini bukan hanya menggambarkan pengangkatan secara fisik, tapi juga pengangkatan derajat dan kemuliaan seorang hamba yang ikhlas. Kisah Nabi Idris bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita semua. Dari beliau, kita belajar bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Tanpa ilmu, ibadah bisa tersesat; tanpa iman, ilmu bisa disalahgunakan. Kesabaran dan ketekunan akan mengangkat derajat seseorang. Allah tidak melihat hasil, tapi kesungguhan hati dalam berjuang. Cinta kepada Allah adalah puncak dari segalanya. Idris tidak mencari dunia, ia mencari ridhanya, dan Allah pun meninggikan dirinya. Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tak pernah mati. Idris mengajarkan cara menulis, berhitung, dan hidup teratur. Ilmu yang terus digunakan manusia hingga hari ini. Ilmu dan kebijaksanaan Nabi Idris menjadi warisan peradaban manusia. Beliau mengajarkan bahwa menjadi hamba Allah tidak berarti menjauh dari dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Sikapnya yang sederhana, tenang, dan penuh kasih menjadi contoh bagi para nabi setelahnya, termasuk Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kini, tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana keadaan Nabi Idris di langit. Namun para ulama meyakini, beliau tetap hidup dalam kemuliaan, menunggu waktu yang telah Allah tentukan. Ia diangkat bukan karena meminta kemuliaan, tapi karena hatinya yang penuh cinta dan keikhlasan. Dan itulah sebabnya, namanya disebut dengan penuh hormat di langit dan di bumi. Nabi Idris alaihi salam, sang bijak pertama, pelopor ilmu, dan manusia yang Allah angkat ke tempat yang tinggi. Semoga kita bisa meneladani kesabaran, kecerdasan, dan keikhlasannya dalam beribadah. Inilah kisah Nabi Idris alaihi salam, manusia yang meninggalkan jejak ilmu dan iman di setiap langkahnya. Semoga kita termasuk golongan yang meneladani semangatnya dalam berbuat baik. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, agar semakin banyak yang mengenal kisah para nabi dan kebesaran Allah.